Maka hendaknya dia memuliakan tetangga, menghormati tetangga, tidak mengganggu tetangganya. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, Nabi sampai bersumpah. Nabi bilang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Sumpah demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Sahabat tanya, siapa? Nabi kalau ngomong nggak pakai sumpah juga udah benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ngomong nggak punya motif. Nabi kalau ngomong nggak punya motif. Nggak ada motif pengen harta, nggak ada motif pengen tahta. Bukan pengen kursi, bukan pengen jabatan, bukan pengen popularitas. Nabi ngomong wahyu dari Allah Ta'ala. Dan beliau nggak pakai sumpah juga kita percaya. Wajib beriman. Tapi Nabi bersumpah 3 kali. Kenapa? Biar mantap dalam hati kita. Demi Allah nggak beriman, 3 kali bersumpah. Siapa yang nggak beriman ya Rasulullah? Nabi bilang, man la ya'man jaruh bawailah. Yang tidak beriman itu adalah orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka ganggu tetangga, maka dia tidak beriman. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kita sekarang jangan ganggu tetangga kita. Beri manfaat. Sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang itu kalau dia masak di rumahnya, Nabi bilang gak bisa ngasih dagingnya, kasih kuahnya, banyakin kuahnya, kirim kuah ke tetangga kita, berbagi kepada mereka, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan tetangga itu walaupun dia beda agama punya hak. Nabi bilang di dalam hadis, ada tetangga yang memiliki 3 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 1 hak. Tetangga yang memiliki 3 hak adalah tetangga yang muslim, tetangga juga terus masih kerabat. Itu punya 3 hak, haknya tetangga, hak sesama muslim, hak sesama kerabat. Dan tetangga yang memiliki 2 hak adalah tetangga yang muslim. Dia punya hak tetangga dan juga seagama, beragama Islam. Ada juga tetangga yang punya 1 hak, cuma tetangga doang, walaupun beda agama. Dia punya hak, wajib kita berikan haknya tetangga. Itu malaikat Jibril senantiasa, kata Nabi Muhammad, Jibril di sini berjar. Senantiasa malaikat Jibril mewasiatkan kepada saya tetangga, sampai saya pikir jangan-jangan nih tetangga bakal dapat warisan. Kenapa? Saking selalu dipesankan oleh malaikat Jibril. Masya Allah. Nah karenanya itu Rasulullah SAW orang yang gak pernah ganggu tetangganya. Bahkan berpesan kepada umat jangan ganggu tetangga. Cirinya iman gak mengganggu lingkungan, gak mengganggu tetangga. Dengan perbuatan dia, dengan apapun yang dilakukan di rumahnya. Ada satu orang berziarah berkunjung ke rumahnya orang soleh. Saat berkunjung ke rumah orang soleh tersebut, di rumah orang soleh itu banyak tikus. Baru duduk sebentar, tikus berkeliaran, nyebrang sini di dalam rumahnya itu orang. Akhirnya si tamu bilang kepada si yang punya rumah, bilang, ya Syekh, ini di rumah kamu banyak banget tikusnya. Dia bilang, iya alhamdulillah. Nah, saya punya solusi. Apa solusinya? Biar kucing aja, jadi tikusnya pergi. Maka si Syekh itu bilang, dari dulu 20 tahun yang lalu saya tadinya pengen biar kucing, tapi nggak jadi. Loh kenapa nggak jadi? Tadinya saya mau piara, cuma nggak jadi. Soalnya saya berpikir, kalau saya piara kucing, saya takut tikusnya pindah ke rumah tetangga. Jadi mendingan saya sabarin di sini, jangan sampai tikus dari rumah saya pergi ke rumah tetangga. Jangan sampai ganggu tetangganya saya. Begitu perhatiannya orang. Diajarkan di dalam agama Islam sedemikian rupa. Itu dikatakan kan al-imam siapa namanya? Abdullah Ba'alawi. Ada Syekh Abdullah bin Alawi Ibn Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Syekh Abdullah Ba'alawi, dia imam masjid Ba'alawi, seorang wali, seorang imam masjid, seorang ulama besar, seorang rujukan pada masanya, orang yang dermawan. Itu beliau tiap hari sampai keliling ke rumahnya tetangga, diketok rumah tetangganya satu persatu. Hari ini kamu ada makanan, begitu ada keperluan, beras ada, gandum ada, daging ada, dia datang keliling ke rumah tetangganya satu persatu, memperhatikan mereka. Sampai itu tetangganya malu. Sekali ketika tetangganya kebetulan gak ada makanan, cuma takut tuh di
Al-Imam Abdullah Ba'ali terlalu baik, takut ngirim makanan ke rumah mereka, atau bertanya, dia malu, dia sungkan. Akhirnya yang dia lakukan, dia masak di rumahnya, masak yang berisik. Apa yang dia masak? Dia masak di penggorengan itu ditaruh kerikil, buatkan berisik. Dikiranya masak apa kerikil? Masya Allah. Ketika keesokan harinya, Syekh Abdullah Ba'ali berjumpa dengan anak kecil dari tetangga tersebut. Ditanya, semalam masak apa? Kok ribut banget? Saya mau ngirimin makanan, tapi kedengar lagi pada masak. Bilang nggak ada masak apa-apa, itu cuma goreng-goreng kerikil doang, karena ayah saya malu kepada engkau. Maka marah Syekh Abdullah Ba'ali, disamperin rumah itu orang digedor. Dia marah, wallahi nggak halal kalau lain kali kamu bikin begitu. Kasih tahu kepada saya, ngomong sama saya. Jangan kamu menyembunyikan kesusahan kamu terhadap saya. Begitu. Bilang kau terlalu baik, nggak peduli. Walaupun saya nggak punya apa-apa, kamu kasih tahu saya, kita berbagi makanan apa yang saya punya. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu ajma'in. Amin. Allah Taala memuji sekelompok keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat apa? Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Mereka orang-orang yang memberikan makanan, bukan cuma sekedar kasih makan orang, tapi yut'imuna at'ama 'ala hubbihi. Ngasih makan 'ala hubbihi, itu enggak 'ala hubbihi apa? Bukan ngasih makan asal, tetapi ngasih makanan yang paling mereka suka. Makanan yang paling enak, makanan yang paling mereka suka, mereka berbagi kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada warga. Siapa yang dikasih makan? Miskin, orang miskin. Wa yatim, anak yatim. Nggak heran. Tapi ada yang lebih unik. Wa asira. Tahu nggak asir itu apa? Tawanan perang. Tawanan perang maknanya apa? Tawanan perang di Madinah. Siapa tawanan perang di Madinah? Non Muslim, orang yang beda agama. Maknanya dia orang kafir harbi, terus ditangkap dan ditawan. Mereka memerangi Nabi Muhammad dalam peperangan, terus berhasil ditangkap, ditawan di Madinah. Nah, mereka ditawan, dijamu dengan makanan yang paling enak. Subhanallah. Ini yang membuat itu orang-orang masuk dalam agama Islam karena akhlak yang diajarkan di dalam agama Islam ini. Itu tetangga haknya besar, dan orang-orang terdahulu itu bagaimana mereka berbuat baik kepada tetangganya. Itu Nabi Muhammad SAW dulu tuh punya tetangga. Di antara tetangganya beliau adalah seorang Yahudi. Itu orang Yahudi tersebut ada anak kecilnya, anak-anaknya dia, pemuda. Itu tiap hari ngebantuin di rumahnya Rasulullah, bantu-bantu bersih-bersih di rumahnya Nabi Muhammad, sering mainnya di rumahnya Nabi. Hingga akhirnya itu anak sakit. Saat dia sakit dijenguk oleh Rasulullah, Nabi menjenguk tetangganya yang sakit, yang beragama Yahudi. Ya, beda bukan beda partai ini, bukan beda partai, bukan beda calon, beda agama, beragama Yahudi, sakit dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung zaman itu nggak ada provokator. Kalau kita dibilang, oh Nabi pro sama Yahudi, kagak. Nabi pro kepada kemanusiaan. Dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat dijenguk, Nabi lihat keadaannya ini sudah sekarat. Nabi bilang, ya ghulam, qul la ilaha illallah, asyhadu laka biha illallah. Wahai pemuda, ucapkan la ilaha illallah, aku jadi saksimu besok di hari kiamat. Si anak mau, cuma minta persetujuan ayahnya. Dia menoleh kepada ayahnya. Maka sang ayah yang tidak mau mengecewakan harapan terakhir anaknya, dia berkata, ya waladi ati Abul Qasim, turut aku ucapkan Abul Qasim, aku ucapkan Nabi Muhammad. Maka si anak seraya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hingga meninggal dunia. Di hari tersebut Nabi waktu keluar dari rumahnya, Nabi gembira. Nabi berkata, alhamdulillah yang telah memasukkan anak itu ke dalam ke dalam surga berkat Rasulullah, menyelamatkan anak itu dari api neraka berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karenanya itu, ayo jadilah kita tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu kalau ada yang sakit dijenguk, ada yang susah dibantu, begitu, ada yang kesulitan ditolong dari kesulitannya. Paling kagak kalau kita nggak bisa ngasih manfaat, jangan ngasih gangguan buat tetangga kita. Jangan ngasih gangguan.
buat tetangganya kita. Wahakala yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab dakwah itu kayak begitu. Syekh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Habib waktu itu cerita, di antara nasihat beliau bilang ada satu orang teman-temannya ini di Australia, Muslim, jumpa dengan dua orang non-Muslim. Jumpa dengan non-Muslim yang pertama, saat lagi berjumpa, ditanya, apa agama kamu? Dia bilang, saya Islam. Oh, Islam agama yang bagus. Itu agama yang bagus. Jalanin agama kamu. Jangan dengarkan isu-isu yang buruk tentang Islam yang ada di medsos. Itu semua tidak benar, kata seorang non-Muslim ini. Wah, luar biasa. Ini orang non-Muslim yang baik. Pikiran dia begitu. Enggak lama ketemu lagi sama satu non-Muslim yang lain. Dia salaman, tanya, kamu agama kamu Islamnya? Iya. Oh, itu Islam agama yang nggak baik, agama yang pengganggu, agama yang teror, agama yang dia mencaci maki kepada Islam. Nah, ini dua orang, dua-duanya non-Muslim, sama-sama orang Australia. Yang satu memuji Islam, yang satu mencaci maki Islam. Apa sebabnya? Diselidikin, nggak taunya orang yang bersama punya tetangga Muslim yang menjalankan nilai-nilai keislaman, menunjukkan Islam yang asli dalam bertetangga. Yang satu lagi punya tetangga Muslim, tetapi tidak menunjukkan keislaman yang benar, mengganggu tetangga, meneror tetangga, omongannya kasar. Begitu sehingga menimbulkan persepsi yang buruk tentang Islam. Nah, kita ini al-Muslim berhadul Muslim, kita ini harus mencerminkan keislaman yang sejati di tengah-tengah masyarakat, sehingga jangan sampai gara-gara kita orang jadi anti dengan Islam. Mau menjadi dakwah Allah Ta'ala, da'i Allah Ta'ala, setiap Muslim yang menjalankan keislamannya, maka dia da'i Allah dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan akhlaknya, bukan dengan kata-kata, bukan cuma dengan sekedar ucapan, tetapi dengan sifat, dengan akhlak, dengan amanat, dengan kejujuran, dengan budi pekerti yang luhur. Dia menjadi da'i Allah. Lihat tuh, dulu tuh para ulama, para wali songo datang ke bumi Indonesia ini, dan juga orang-orang sebelum mereka nggak pandai dengan bahasa setempat, akan tetapi orang berkait dengan agama Islam. Apa dengar mereka bikin seminar? Apa karena mereka punya riset ini dan itu? Enggak, tetapi mereka punya akhlak yang luhur, punya budi pekerti yang indah. Terakhir tuh ada dulu tuh di Afrika satu orang namanya Al-Habib Sayyid Sa'id Al-Biq. Al-Habib Sa'id Al-Biq, dia punya kawan di satu desa, di satu negara di Afrika sana. Dia bilang, di kampung kamu apakah ada orang Islam? Dia bilang, di kampung saya gak ada orang Islam. Yang Muslim cuma saya sendiri, yang lain semuanya non-Muslim. Baik, katanya, kalau begitu saya punya harta sekian, tolong carikan saya rumah. Ya, 2 rumah, satu buat tempat tinggal, satu buat saya buka toko kelontong di sana. Kalau udah siap kabarin, dia kirim uang. Begitu udah siap, dikabarin, toko udah siap, rumah sudah siap, baru dia datang bawa keluarganya. Sampai di situ, dia bukan pikir mau buka pesantren ataupun mau buka masjid, enggak. Cuma mikir mau buka toko. Apa yang dia lakukan? Dia jualan kebutuhan pokok. Penduduk, tetangga, masyarakat kampung, lingkungan belanja di tokonya dia. Tiap ada orang yang beli beras, dikasih sedikit minyak sama dia. Bilang, saya cuma beli beras, kenapa dikasih minyak? Ya, beras kan buat dimasak, kalau nggak ada minyaknya mana enak buat ngebantuin masak. Jadi beras, nah ini minyaknya gratis. Kenapa kamu baik? Ya, Nabi yang ngajarin kita untuk berbuat baik kepada lingkungan, masyarakat, dan tetangga. Nabi itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang beli kopi, cuma beli kopi, dikasih kopi sama dibungkusin sedikit gula. Saya beli kopi, kenapa dikasih gula? Nah, gulanya ini adalah hadiah dari saya. Gratis. Kenapa kamu baik? Di kopi gak pakai gula, gak enak. Dikasih sedikit gula. Kenapa kamu baik? Apa motif kamu? Gak ada motif. Nabi Muhammad yang ngajarin saya berbuat baik kepada masyarakat dan lingkungan. Sampai itu orang-orang tersebut tuh, lingkungan, tetangga pada tertarik, belanja semua di tokonya. Dia bilang, ini akhlak dari mana sih? Dari Nabi Muhammad. Nah, kita mau ini akhlak kamu ajarkan kepada anak-anak kita. Sayang, kami udah sepuh. Kalau kami masih muda, kami akan ikutin kau. Tapi gini aja, anak-anak kita belajar sama kamu. Nah, saya ajarin. Itu anak-anak kecil datang. Tiap hari datang, belajar akhlak.
belajar akhlak, belajar tentang Islam, belajar tentang sunnahnya Nabi Muhammad, hingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang paling sopan di rumahnya, paling berakhlak, paling santun, paling terjaga pergaulannya, hingga orang tuanya tersebut menyaksikan beda dengan anak-anak yang lain, hingga orang tuanya bilang kalau begini caranya kita pun juga mau masuk dalam agama Islam. Berubah satu kampung masuk Islam. Masjid belum ada, cuma ada toko kelontong doang, tidak ada masjid. Subhanallah, bilang nggak ada masjid, yaudah sekarang kita bikin masjid di tempat tersebut, semua satu kampung masuk Islam. Itu Syekh Al-Haimar bilang, saya waktu beliau cerita ini berapa tahun yang lalu masuk ke kampung tersebut, kita masuk tuh masih pakai obor ke kampung tersebut. Subhanallah. Wahakana, Islam itu didakwakan dengan akhlakul karimah, bukan dengan adu mulut, bukan dengan jidal, bukan dengan cekcok, bukan dengan arogansi, tetapi dengan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala berikan taufik kepada kita sekalian, dan Allah Taala insyaallah menjadikan kita sebagai mukmin yang sejati, yang memberikan keamanan kepada lingkungan, kepada masyarakat, kepada tetangga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marhuma, tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana shay'an wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.